Selamat pagi rekan-rekan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh sama-sama datang dan beribadah kepada Engkau. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hati juga pikiran kami untuk boleh tenang dan fokus untuk mendengarkan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi topik yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa terus bersandar kepada Tuhan di dunia kita. Jadi baik di dunia pelayanan, dunia pekerjaan, mungkin juga dunia sosial, atau dunia akademis, dan lainnya. Nah, dalam dunia akademis, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya beberapa kali mengalami kebuntuan. Jadi saya tidak tahu harus menulis apa dan saya tidak tahu harus menyampaikan apa. Tapi saat itu justru Tuhan mengajar saya untuk kembali bersandar kepada Tuhan. Jadi saya datang kepada Tuhan, saya mengutarakan segala kelemahan saya, kebingungan saya, dan saya juga mengakui bahwa saya memiliki agenda pribadi. Jadi saya ingin cepat-cepat menyelesaikan tugas ini karena saya harus mengerjakan tugas lainnya. Jadi saya melihat khotbah ini sebagai suatu tugas mata kuliah. Jadi bukan melihatnya sebagai suatu privilege yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya ditegur Tuhan justru melalui salah satu rekan yang juga sama-sama mempersiapkan khotbah, tapi di dalam kelemahan tubuhnya dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan melaluinya justru saya diajar Tuhan untuk kembali merendahkan hati saya dan kembali bersandar kepada Tuhan. Rekan-rekan juga mungkin pernah mengalami hal yang serupa, di mana rekan-rekan mungkin mengalami kebingungan dan hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Mungkin ketika banyaknya aktivitas atau banyaknya hal yang harus dipikirkan, sampai kita bingung, kita harus memprioritaskan yang mana. Atau mungkin juga ketika di dunia pekerjaan, pelayanan, atau di dunia pertemanan, kita bingung bagaimana kita harus mempertahankan iman kita dan tidak terbawa oleh arus dunia. Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan, ternyata juga pernah mengalami hal-hal yang serupa di mana dia harus bersandar kepada Tuhan, yaitu ketika dia harus melawan orang Filistin. Mari kita sama-sama membaca dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Demikianlah firman Tuhan. Kitab 2 Samuel ini diawali oleh
respon Daud atas meninggalnya Saul. Jadi bangsa Israel waktu itu kehilangan seorang pemimpin dan mereka berada di bawah kekuasaan orang Filistin. Nah, kemudian Daud diurapi menjadi raja atas Yehuda. Dan tidak lama itu Daud diurapi oleh seluruh tua-tua suku Israel menjadi raja atas Israel. Dan di bawah kepemimpinan Raja Daud, Tuhan menyatukan kerajaan Israel. Jadi Daud menggabungkan antara Yehuda dan Israel, kemudian juga jadinya membentuk satu kesatuan militer dan menguasai daerah-daerah sekitarnya. Jadi saat itu merupakan zaman keemasan bagi Israel. Dan hal itu juga sebenarnya menunjukkan ada penggenapan janji Allah, yang waktu itu Allah katakan kepada Abraham bahwa Allah akan memperluas wilayah Israel menjadi dari Mesir sampai ke sungai Efrat. Jadi dengan berkembangnya kerajaan Daud, itu merupakan bayang-bayang akan kerajaan Allah di dalam Kristus. Nah, ketika Daud menjadi raja atas Yehuda, orang Filistin tidak merasa terganggu akan hal itu. Tapi ketika Daud menjadi raja atas Israel, orang Filistin justru merasa terganggu. Mereka merasa terancam dengan berita tersebut. Berita ini mungkin membuat orang Filistin bingung, karena sebelumnya ketika di 1 Samuel, itu Daud sempat menjadi salah satu menjadi hamba yang setia bagi orang Filistin di bawah kepemimpinan Raja Akis. Nah, orang Filistin tuh jadi kayak merasa ditipu oleh Daud, dan oleh karena itu dia ingin mencari Daud, juga menangkap Daud. Dalam perikop ini dikatakan orang Filistin menyerang Daud sebanyak 2 kali. Nah, tapi yang menariknya adalah kita melihat respon Daud. Dia dengan kondisi yang kondisi hatinya masih peka, dia selalu bertanya Tuhan, dan kemudian dia bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan secara aktif. Nah, ini adalah salah satu momen di mana hati Daud masih peka. Tapi ada momen lainnya di mana hati Daud juga tidak peka, yaitu ketika Daud berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria. Itu kurang lebih selama 9 bulan hati Daud menjadi tidak peka. Sampai akhirnya Tuhan menyadarkan Daud melalui Nabi Nathan. Di tengah dunia kita pun, mungkin kita juga serupa dengan Daud. Jadi ada saat-saat di mana kita peka akan tuntunan Tuhan. Tapi ada saatnya kita juga tidak peka terhadap tuntunan Tuhan. Nah, di saat hati kita peka, itulah yang ingin kita pelajari dan ingin kita latih terus-menerus. Dan di saat inilah, kita justru ingin merebut sebanyak mungkin momen kepekaan dan ketulusan akan tuntunan Tuhan. Jadi kita bisa terus bersandar kepada Tuhan di dunia kita ini. Yang pertama adalah dengan melatih sikap hati yang peka dan tulus terhadap tuntunan Tuhan. Sewaktu pertama kali orang Filistin menyerang Daud, orang Filistin melihat bahwa saat ini adalah saat yang terbaik, karena Daud baru saja diurapi dan sistem kerajaannya seperti belum solid. Nah, tapi ketika Daud mengetahui bahwa orang Filistin sudah dekat, kita melihat di ayat yang ke-19, juga nanti akan diulangi di ayat yang ke-23, respon pertama Daud adalah Daud bertanya kepada Allah. Dan tidak hanya di perikop ini, Daud bertanya kepada Allah, tapi di 1 Samuel 23 ketika Daud di Kehila dan Daud berhadapan dengan orang Filistin, Daud juga bertanya kepada Allah. Kemudian di 2 Samuel 2, ketika Daud bertanya kepada Allah, apakah Daud harus pergi ke Yehuda dan ke kota mana? Nah, saat itu Daud bertanya kepada Tuhan melalui Imam Abiatar. Jadi menggunakan Urim dan Tumim yang terdapat di baju efod. Nah, ketika Tuhan menjawab, Daud menerima petunjuk Tuhan itu dan menerima janji Tuhan. Kita melihat Daud begitu bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dari kitab 1 Samuel kita bisa melihat bagaimana pengalaman Daud dalam berperang. Dia mengalahkan Goliat, dia mengalahkan berpuluh ribu pasukan. Tetapi ketika dia menghadapi orang Filistin, dia tidak bersandar kepada pengalaman keberhasilan yang waktu lalu. Justru dengan kerendahan hati
Daud datang kepada Tuhan dan Daud meminta petunjuk dari Tuhan. Daud sebagai representasi raja yang dituntun oleh Tuhan, dia tidak melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya. Saya beberapa kali mengamati keponakan saya yang berusia 6 tahun. Jadi waktu itu dia sedang ingin cake ulang tahun. Nah, dia minta izin ke mama papanya saat itu. Dan mama papanya bilang, nanti dulu, tunggu setiap kita selesai makan, jadi kita bisa makan bareng-bareng. Nah, tapi keponakan saya itu seperti tidak tahan gitu. Jadi dia terus datang ke kue itu, dia mengamati kue itu, dia menciumi aromanya. Terus dia juga beberapa kali kayak menoel kue itu sambil melirik kepada mamanya. Dia datang lagi ke mamanya dan dia mengungkapkan keinginannya itu. Dan dia pun juga tidak malu karena saat itu ada saya dan ada orang tua saya. Dan dia datang apa adanya, mengungkapkan keinginannya kepada mamanya, tapi ya dia tidak akan memakannya sampai mendapatkan izin dari mamanya. Nah, untuk melatih hati yang peka dan tulus terhadap tuntunan Tuhan, kita bisa terus belajar untuk menjadi seperti anak kecil, dan kita juga bisa terus bergaul dengan Tuhan. Paul E. Miller mengatakan, kita sering mencoba menjadi orang yang rohani. Kita mencoba melakukan segala sesuatunya dengan benar. Kita selayaknya orang dewasa yang mencoba memperbaiki diri, termasuk di dalam doa. Nah, tapi sebaliknya justru Tuhan ingin kita datang seperti anak kecil, yaitu apa adanya. Menjadi seorang anak kecil di hadapan Tuhan, itu berarti kita menjadi diri kita yang otentik. Kita jujur, kita ada keterbukaan juga kepada Tuhan. Kita melepaskan segala topeng spiritual kita, sehingga kita yang sejati bertemu dengan Tuhan yang sejati. Contohnya ketika kita sedang marah, atau kita sedang senang, kita sedang suci atau kita sedang berdosa, ketika kita sedang kelelahan atau kita sedang kesulitan, kita bisa datang kepada Allah dan kita mengungkapkan apa yang kita rasakan. Kita bisa mengungkapkan apa yang kita pikirkan tanpa kita mengemasnya dengan baik. Karena itulah yang dilakukan seorang anak kecil kepada orang tuanya. Tuhan telah memberikan anugerah khusus kepada setiap kita berupa iman. Dan iman itu melahirbarukan, juga memampukan kita untuk terus melekat kepada Tuhan. Nah, hal tersebut akan membuat tubuh yang didiami oleh Roh Kudus ini justru diubah menjadi spiritual means. Jadi hati kita menjadi hati yang tulus seperti anak kecil. Dan kita pun juga bisa terus fokus kepada tuntunan Tuhan. Tapi dengan menjadi seperti anak kecil, itu tidak berarti kita memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Kita tidak membuat apa yang kita inginkan itu menjadi fokus. Karena sebenarnya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Supaya kita dapat berdoa sebagai orang yang benar, yaitu seperti Elia di Yakobus 5 ayat 16, yang meminta sesuai dengan kehendak Tuhan untuk hujan turun atau hujan berhenti. Nah, yang dapat mengetahui kehendak Tuhan adalah setiap mereka yang bergaul karib dengan Tuhan. Seperti yang pemazmur katakan di Mazmur 25 ayat yang ke-14, dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan hal tersebut akhirnya menghasilkan pemikiran yang memunculkan pertimbangan baru sehingga memampukan kita untuk berespon atau bertindak. Nah, setelah kita melatih hati yang tulus dan peka akan tuntunan Tuhan, kita bisa terus bersandar kepada Tuhan di dunia kita ini. Yang kedua adalah dengan melatih perilaku kita sebagai orang yang dituntun oleh Tuhan. Setelah Daud bertanya kepada Tuhan dan mendengar tuntunan Tuhan, Daud taat dan aktif berperang. Daud tidak menunda-nunda, bahkan Daud tidak mempertanyakan tuntunan Tuhan. Di ayat yang ke-24, Tuhan mengatakan, "Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu,
maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah, di situ kita melihat Tuhan mengatakan setelah Daud mendengar tanda dari Tuhan, Daud harus cepat melakukannya atau move quickly. Jadi Daud tidak bisa menunda-nunda atau Daud dia tidak bisa kayak mempertanyakan, ini benar nih Tuhan, caranya seperti ini. Jadi Daud harus segera mengerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, konteks zaman itu ketika berperang, yang berperang adalah Allah mereka. Jadi ketika Daud menang atas Filistin, itu menandakan bahwa kemenangan Tuhan atas musuhnya, yaitu Allah-Allahnya orang Filistin. Nah, ketika menang, Daud dan orang-orangnya itu mengangkat atau mengambil berhalanya orang Filistin. Tapi di 1 Tawarik 14 ayat 12 itu lebih diperjelas bahwa yang ditinggalkan itu adalah Allahnya orang Filistin. Jadi orang Israel itu mengangkat dan mengambil Allahnya orang Filistin itu kemudian dibakar habis. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan di Ulangan 7 ayat 5. Jadi ketika Tuhan telah menyerahkan musuhnya, maka ketika menang, kita harus membakar habis segala berhalanya. Nah, setelah berperang dan menang, Daud mengingat pertolongan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Jadi Tuhan telah memukul kalah orang Filistin di hadapan Daud dan menghancurkan kekuatan mereka, seperti banjir yang menerobos apapun yang merintanginya. Dalam dunia pelayanan, ada hamba-hamba Tuhan yang ketika dia selesai melayani, kemudian ada jemaat yang memuji. Dan hamba Tuhan itu berkata, oh, itu Tuhan, itu bukan saya. Nah, apakah hal tersebut sama seperti yang dikatakan Daud ketika Daud mengatakan, Tuhan yang berperang, Tuhan yang menerobos. Nah, saat dipuji jemaat, sebenarnya kita bisa cukup mengatakan terima kasih, tapi dengan kesadaran penuh bahwa kita bisa menyentuh hati jemaat itu karena kuasa Tuhan. Karena saat Daud mengatakan hal tersebut pun, Daud tidak mengatakannya secara besar-besaran, tapi Daud hanya mengatakan kepada beberapa orang kepercayaannya saja. Nah, kita telah melihat Daud yang menunjukkan perilaku sebagai orang yang dituntun Tuhan. Tapi realitanya, tuntunan Tuhan belum tentu kita sukai. Seperti halnya Hosea. Hosea dituntun Tuhan untuk menikahi Gomer, seorang perempuan sundal. Dan setelah menikah dan punya anak, Gomer kembali berzina. Tapi Tuhan menuntun Hosea untuk mencintai Gomer kembali dan menebusnya. Nah, kalau kita di posisi Hosea, mungkin kita jadi mempertanyakan akan tuntunan Tuhan itu. Karena kita melihatnya kok kayak nggak masuk akal. Jadi, akhirnya malah kita jadi tidak melakukannya. Musa yang sebelumnya pernah melarikan diri dari Mesir karena membunuh salah satu orang Mesir. Tetapi Tuhan menuntunnya untuk Musa supaya kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel. Nah, saat itu merupakan tuntunan Tuhan yang sulit bagi Musa, karena Musa pun juga pernah mengalami hal-hal yang membuatnya takut untuk kembali ke Mesir. Banyak dari kita mungkin sering mengaku-ngaku dituntun Tuhan. Tapi apakah orang lain bisa melihat akan hal itu? Melihat bahwa perilaku kita adalah sebagai orang yang dituntun oleh Tuhan. Seringkali kita dihadapkan dengan tuntunan Tuhan yang tidak kita sukai, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan rencana kita, dan akhirnya kita jadi malah tidak taat. Kita mempertanyakan, kita meragukan tuntunan Tuhan itu. Dan lama-lama kita menjadi kehilangan akan kepekaan kita. Contohnya ketika kita mungkin sedang memesan makanan di restoran. Lalu kita melihat bahwa makanan itu ternyata datang duluan ke tempat yang lain gitu. Padahal orang itu datang lebih lama dari kita.
Nah, kita merasa kita diperlakukan tidak adil saat itu. Kita mungkin ingin marah, kita ingin ya panggil orangnya gitu, dan ya kita ingin marah-marah jadinya. Nah, tapi sebagai orang Kristen, kita sadar bahwa kita seharusnya tidak dikendalikan oleh emosi kita. Jadi kalau dalam istilah psikologis, itu kita ada id itu adalah keinginan kita, dan ada super ego, yaitu hati nurani atau apa yang kita percaya. Nah, di dalam diri kita saat itu seperti terjadi battle gitu, antara id dan antara super ego. Dan kita pun juga jadi bingung, ini kita harus ikutin yang mana, ikutin keinginan kita atau ikutin hati nuraninya kita. Tapi realitanya seringkali kita justru mengikuti keinginan kita. Dan ketika kita diperlakukan tidak adil yang seperti tadi, kita justru malah cenderung kita marah, dan bahkan secara destruktif, dan akhirnya kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terkadang kita sulit menunjukkan perilaku yang dituntun oleh Tuhan, salah satunya karena ada masalah di dalam struktur jiwa kita. Jadi mungkin sebelumnya kita pernah mengalami hal-hal yang serupa, di mana kita diperlakukan dengan tidak adil, atau mungkin kita dibanding-bandingkan, atau kita dilukai, dan hal itu belum beres. Masih ada kemarahan di dalam diri kita, sehingga Roh Kudus jadi tidak leluasa untuk bekerja di dalam diri kita. Jadi satu sisi kita melayani, kita berdoa, kita bersaat teduh, tapi satu sisi kita justru mudah tersinggung, kita mudah marah. Dan pada akhirnya ketika kita terus mengikuti pola seperti ini, akhirnya kepekaan rohani kita akan tumpul dan bahkan akan mati. Dalam surat Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk berespon sesuai dengan tuntunan Tuhan. Iman akan menolong dan menjadikan seluruh tubuh kita jadi mampu untuk menyangkal diri kita dan taat melakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah menuntun, kita pun jadinya tidak menunda-nunda untuk melakukan hal itu. Nah, jika Roh Kudus bekerja di dalam setiap diri kita, setiap diri orang percaya, baik dalam kehendak maupun dalam perilaku, itu tidak berarti kita jadi hanya duduk diam saja. Tapi justru kita harus mengerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan itu. Dengan fokus juga dengan ketekunan. Saya teringat sewaktu mengikuti paduan suara di gereja saya. Jadi waktu itu paduan suara dipimpin oleh satu konduktor, dan setiap kami diberikan, kami dibagi menjadi beberapa suara sesuai dengan range suara kami masing-masing. Jadi ada sopran, alto, tenor, dan bass. Nah, sebelum pandemi, setiap kami juga berlatih setiap minggunya. Jadi waktu itu konduktor memberikan salah satu lagu, yaitu lagu akapela, jadi tanpa iringan musik. Nah, saat itu setiap kita lebih melihat, waduh, ini sulit nih, karena baru pertama kali diberikan lagu seperti itu. Dan lagu akapela juga sebenarnya memiliki tantangannya tersendiri. Jadi kalau ada salah satu saja yang telat masuk atau salah satu yang false, itu sangat ketara. Jadi selama latihan, selama 3 bulan itu, setiap kami diminta untuk fokus memperhatikan setiap tanda yang diberikan oleh konduktor, supaya kami tahu kapan harus masuk, temponya seperti apa, dinamikanya seperti apa, terus juga kapan kita harus berhenti. Nah, saat perform pun, setiap kita tuh seperti lebih memperhatikan jemaat lain gitu. Jadi kita lebih merasa grogi, kita merasa cemas, kita merasa khawatir. Nah, tapi saat itu konduktor justru mengingatkan setiap kita untuk kembali fokus gitu kepada konduktor, memperhatikan tanda dari konduktor. Dan selama kita melakukan sesuai dengan tuntunan dari konduktor itu, sesuai dengan tanda dari konduktor itu, nah maka kita dapat menyanyikan pujian itu dengan baik dan justru menghasilkan harmonisasi yang sangat indah. Ketika kita memiliki kepekaan terhadap tuntunan Tuhan, seperti halnya kita peka juga terhadap
tanda dari konduktor itu, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk taat secara penuh dan aktif mengerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi melalui perenungan pada pagi hari ini ada dua hal yang dapat kita pelajari supaya kita bisa terus bersandar kepada Tuhan di dunia kita. Yang pertama adalah dengan melatih sikap yang peka dan tulus terhadap tuntunan Tuhan, yaitu dengan memiliki hati seperti seorang anak kecil, dan kita juga bisa terus bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah melatih perilaku sebagai orang yang dituntun Tuhan, yaitu kita taat, kita aktif mengerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan kita tidak menunda-nunda. Mari kita terus belajar untuk melatih tubuh kita supaya kita bisa peka terhadap tuntunan Tuhan. Mungkin akan ada momen kita peka atau kita tidak peka, ada momen up and down-nya. Tapi mari kita jangan malu untuk datang kepada Tuhan, kita ungkapkan kelemahan kita. Karena itulah yang dilakukan anak kecil kepada orang tuanya. Mari kita bersama teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong ajar kami ya Tuhan untuk terus peka terhadap tuntunan-Mu. Dan tolong kami juga ya Tuhan untuk tidak meragukan akan tuntunan-Mu itu. Tolong kami Tuhan untuk secara aktif kami justru mengerjakan hal tersebut. Dan biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami. Pimpin kami untuk terus berjalan di dalam roh ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap diri kami masing-masing, pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.